Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pagi ini saya ingin ajak untuk melakukan renungan yang sederhana saja. Ialah siapa sebenarnya orang yang tergolong terbaik menurut ukuran agama kita ini. Betapapun kita ini ingin menjadi kelompok orang yang baik mungguing agama. Ada hadis Nabi yang sering kali disampaikan dalam pengajian-pengajian, dalam pertemuan-pertemuan, sambutan, khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat buat orang lain. Jadi diukur dari manfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Nah, lalu kemudian kita melihat itu. Manfaat itu lalu manfaat yang apa? Sebab manfaat itu ada banyak jenisnya itu manfaat. Manfaat itu banyak sekali jenisnya. Lalu kemudian juga ada ayat Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu kemudian juga ada lagi apa saja itu disuruh memulai dari dirinya sendiri. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Dari beberapa keterangan ini, maka sebetulnya apa yang dimaksud dengan manfaat itu? Kalau itu manfaat dari sekian banyak kehidupan ini, maka kita jelas kurang itu. Yang kita raih itu adalah kurang. Kita kalah dengan orang-orang yang dari sisi politik, kekuasaan, dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain-lain mungkin. Tapi apa iya yang disebut dengan manfaat itu manfaat dari berbagai hal itu? Jangan-jangan yang disebut manfaat itu adalah manfaat yang benar-benar sesuai dengan hakikat daripada kehidupan. Kalau kita lihat dari sisi hakikat kehidupan ini, maka hakikat kita ini apa? Hakikat kita ini kan seperti berulang kali saya katakan, kita ini kan ingin kembali sebetulnya. Di
Di dunia ini kan sebetulnya kan hidup ini sebentar. Lalu kemudian orang yang paling untung itu adalah orang yang bisa kembali, yang bisa selamat. Kalau seperti itu maka sebenarnya tidak sembarang manfaat, tetapi adalah manfaat yang bisa menjadikan orang bisa kembali. Manfaat yang bisa menjadikan orang berhasil kembali. Kembali kemana? Ya kembali ke Allah. Sebab yang namanya kehidupan ini adalah, kebahagiaan itu adalah tatkala kita kembali kepada Sang yang menciptakan kita ini. Lalu kemudian tidak sembarang, kalau begitu maka tidak sembarang manfaat. Kalau sembarang manfaat, dulu saya pernah katakan, jadi presiden itu manfaatnya besar sekali. Seperti misalnya menjadi presiden Amerika Serikat, ya. Donald Trump, ya. Kan sehari-hari yang dipikirkan jutaan orang, ratusan juta orang. Tentu sehari-hari memberi manfaat. Yang namanya Putin itu presiden di Rusia, penduduknya banyak sekali, dia memberi manfaat. Cina itu kan, presidennya miliaran, 1 miliar lebih sehari-hari. Dan juga di negara-negara yang lain. Maka yang dimaksud dengan manfaat, kiranya bukan itu, sekalipun itu penting. Yang dimaksud manfaat itu adalah manfaat yang bagaimana menjadikan orang lain itu semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya itu, itulah yang beri manfaat. Sebab ukuran yang paling bagus itu, yang diraih daripada kehidupan umat manusia itu adalah hal-hal yang bersifat jangka panjang, keakhiratan. Kalau keakhiratan menjadi selamat sampai di akhirat nanti, maka itulah yang diperlukan. Tapi tidak berarti bahwa ketika jadi presiden, jadi pejabat, ngurus orang banyak, lalu tidak berpeluang. Mereka jadi presiden, menjadi menteri, menjadi apa saja, kalau mereka itu memberi manfaat keduniaan plus, ukuran itu adalah akhirat. Maka carilah kamu kampung akhirat. Tapi jangan melupakan kampung di dunia. Nah, ini sebenarnya itu. Seringkali lalu kemudian orang yang dikejar-kejar itu yang penting hanya memberi manfaat. Padahal sebenarnya yang dimaksud manfaat itu adalah manfaat pada hakikat kehidupan yang sebenarnya. Manfaat yang menjadikan orang-orang itu selamat. Tidak saja hanya tercukupi kebutuhan perutnya, kebutuhan kehidupan sehari-hari, tetapi adalah kehidupan sampai di akhirat sana. Hal ini penting. Gitu kan. Saya ajak ibu dan bapak-bapak sekalian untuk merenungkan agar orang lalu tidak mengambil jalan terabas, jalan pintas. Walaupun kan sering kali kita dengar, walaupun kita tidak ke masjid, tapi kan sudah berbuat baik. Walaupun aku tidak rajin jamaah,
tapi aku kan juga sudah memberi manfaat untuk keluargaku. Walaupun aku tidak salat, nah itu biasanya. Tapi aku kan sudah memberikan manfaat buat anak-anak, istri, dan juga sering bantu tetangga. Nah, jangan. Ini penting, tetapi sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari usahanya itu kalau, kembali lagi, niat dan tertib. Niatnya itu adalah bagaimana kita memberikan kehidupan ini yang jangka panjang. Dan itu adalah diniati untuk ibadah. Itu lillah. Hanya memang kalau itu untuk kehidupan jangka panjang itu juga tidak gampang. Tadi saya katakan bahwa kalau ngajak orang, memberi manfaat yang terkait dengan jangka panjang, maka lalu ibda binafsik. Mulailah dari dirinya sendiri. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Dirimu dijaga dulu. Wa ahlikum, apalagi naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dimulai dari diri sendiri. Dan jaga itu apa sebetulnya? Jaga dimulai dari hati ini. Maka dari situ akan tampak. Kelihatan Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Bahwa yang dimaksud dengan khairun nas, anfa'uhum linnas, sebetulnya bukan sembarang manfaat sebenarnya. Bukan sembarang manfaat. Tetapi adalah manfaat yang terkait dengan kepentingan-kepentingan agama. Yang kepentingan-kepentingan bagaimana orang lain itu semakin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya sebetulnya. Dalam konteks yang sederhana yang bisa kita raih, memberi manfaat, pagi-pagi datang di masjid, adzan dulu, nyalakan lampu, menata sajadah, menata tempat. Itu sebetulnya. Lalu kemudian ada yang menjadikan imam. Lalu kemudian kalau urusan-urusan masjid, bagaimana membersihkannya, bagaimana merapikannya, bagaimana tatkala menjelang hari Jumat, nata karpetnya, gulung lagi. Ini manfaat sebetulnya. Manfaat lebih besar dibanding dengan hanya sekedar memberi makan, memberi minum yang belum tentu orang perlu. Gitu. Jangan dikira ini tidak memiliki derajat yang tinggi. Masjid mengingatkan Allah, mengingatkan kita semua kepada Allah. Dan Rasulnya setiap saat. Nah, ini Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, jangan dikira ini tidak penting. Inilah tempat yang mengingatkan kita kepada sesuatu yang memang sesuatu itu diperlukan untuk kehidupan kita ini. Penting buat inti daripada inti kehidupan manusia itu sendiri. Ialah perbaikan hati. Orang kalau hatinya itu sudah bagus, maka lalu kemudian yang lain-lain juga akan menjadi bagus. Agar menjadi bagus itulah kita datang ke masjid. Dan agar datang ke masjid lalu agar menyenangkan,
maka masjid kita ini ditata dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita bisa menata masjid ini sebaik-baiknya, maka lalu kemudian memberikan manfaat kepada orang lain terkait dengan. Karena itu masjid ini ya memang tempat ibadah, seringkali orang memaknai dalam konteks yang lebih luas katanya, ya boleh-boleh saja. Tapi masjid ini tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Selektif. Dipakai untuk jualan. Tidak boleh. Bahkan juga khotbah. Ceramah-ceramah. Ceramah-ceramah itu di masjid itu adalah yang isinya dianjurkan untuk hal-hal yang selektif. Yang jamaah itu agar mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya itu. Tidak bisa lalu kemudian yang sekarang ini menggelisahkan orang. Sekarang ini kan masjid-masjid kadang-kadang kan dicurigai. Masjid-masjid kan dicurigai. Jangan-jangan membawa kepada garis keras. Kan begitu. Masjid kok dicurigai. Dicurigai itu karena ada tanda-tanda bahwa di masjid itu juga diajak untuk digunakan untuk beragitasi, mempengaruhi orang agar mendukung politiknya, mempengaruhi orang agar mendukung dia, mempengaruhi orang agar kita bisa benci-membenci. Ini sebetulnya tidak boleh sebetulnya di situ. Seperti misalnya dalam khotbah, dalam ceramah yang isinya adalah malah justru menjadikan orang saling benci-membenci, itu sebetulnya tidak boleh sebetulnya. Tetapi apa? Tetapi yang terjadi seperti itu. Dikiranya itu memberi manfaat. Coba. Itu tidak memberi manfaat dalam konteks kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang namanya ceramah, yang namanya khutbah, yang namanya apa saja pengajian, bagaimana pengajian ini dibawa kepada satu kehidupan yang hati itu menjadi semakin bagus. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, selama bulan Ramadan ini saya diminta bapak-bapak untuk dan ibu untuk menyampaikan renungan-renungan pagi. Saya ajak kepada persoalan-persoalan bagaimana beragama, bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana ingat Allah, bagaimana kita terhadap hati kita terhadap Rasul Allah, pesuruh Allah Muhammad, bagaimana kita banyak berzikir, bagaimana kita puasa, apa itu yang namanya Baitullah, dan seterusnya itu sebetulnya karena ini di masjid. Dan memang yang diperlukan dalam kegiatan agama ini ya bagaimana agar kita bisa kembali itu. Jadi ibu dan bapak-bapak sekalian, pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah kita ingin menjadi yang terbaik. Dan untuk menjadi yang terbaik itu ternyata adalah kita mesti mulai dari diri sendiri. Ibda binafsi. Tatkala kita ingin menjadi yang terbaik dalam konteks keluasan daripada masyarakat adalah dimulai dari diriku, anfusakum, wa ahlikum naro. Bahwa kebaikan yang dimaksudkan itu, manfaat yang dimaksudkan itu adalah manfaat untuk kepentingan
bagaimana agar kita dan orang lain itu semakin mendekat kepada Allah. Tapi ini juga bukan pekerjaan gampang, karena manusia itu, kita ini mempunyai semacam otoritas pribadi yang punya hak untuk ngatur sendiri. Karena itu bagaimana tatkala kita ngajak orang lain juga menjadikan orang gembira, tidak tersinggung, lalu tidak terganggu dan seterusnya. Manakala dengan potensi, dengan keadaan kita masing-masing itu sehari-hari kita bisa mendekatkan diri pada Allah dan Rasul-Nya dan bisa mempengaruhi orang lain walaupun kecil, kelihatan kecil, tapi kalau itu diniati dari hati yang bersih, walaupun hanya sekedar menata karpet untuk kepentingan sholat Jumat, menata agar orang datang ke sini menjadi terasa aman, ngatur sepeda motornya, ngatur mobilnya, agar parkirnya itu aman dan merasa puas. Justru itu sebetulnya saya katakan, justru itu yang itu memberikan kebaikan. Itu yang lalu mengajak kita semua menjadi yang terbaik. Saya kira itu Ibu dan Bapak-Bapak sekalian di pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridhonya. Dan yang paling penting sekali, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasul. Sebab manakala kita sudah disayang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka apa saja kita akan diberi oleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.